Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Ya, jadi dari kemarin itu apa sih Pak Guru itu kok ngomong kingdom? Terus klasifikasi apa sih kingdom? Klasifikasi itu apa sih? Nah, tujuan klasifikasi dalam arti lain klasifikasi adalah pengelompokan. Klasifikasi itu diperlukan sehingga memudahkan kita untuk mempelajari jenis-jenis makhluk hidup. Di antaranya makhluk hidup yang ada terdapat kelompok-kelompok bakteri dan jamur. Jadi semua makhluk hidup itu tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi masih ada jenis-jenis makhluk hidup yang lain gitu. Nih ya, lanjut. Sekarang kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Saking kecilnya makhluk hidup itu, dia itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi harus menggunakan alat bantu. Alat bantu ini dinamakan mikroskop gitu. Nah, terus klasifikasi makhluk hidup itu yang sederhana ada 5 yang akan kita bahas hari ini ya. Itu ada 5 sistem klasifikasi. Yang pertama Monera. Monera itu bukan hewan, bukan tumbuhan. Dia itu berisikan bakteri sel tunggal tanpa membran inti sel. Nah, jadi Monera itu di dalam sel, dia itu kan hewan bersel satu. Nah, inti selnya itu tidak mempunyai membran. Kelompok-kelompok makhluk hidup yang seperti itu disebut dengan Monera gitu. Asing kan Monera bagi kalian? Yang kedua Protista. Kalau Protista itu kerajaan makhluk hidup yang bukan tumbuhan, dia bukan hewan, dia bukan jamur, tapi dia itu memiliki membran inti sel. Kalau Monera tidak memiliki, kalau Protista dia itu memiliki membran inti sel gitu. Terus yang ketiga fungi. Fungi itu adalah jamur. Baik itu jamur kuping, jamur tempe, jamur yang berukuran kecil, jamur jamen sampai jamur kulit itu semua tergolong fungi. Yang keempat plantae. Plantae itu tumbuh-tumbuhan. Yang kelima animalia. Animalia itu adalah hewan. Kemudian ini contoh sistem 5 kingdom ya. Plantae, fungi, animalia. Ini Protista dan ini Monera. Dia bersel satu tapi inti selnya tidak memiliki membran. Nah, ini kan sistem 5 kingdom. Sejarahnya sistem pengelompokan atau klasifikasi ini dimulai dari ini. Yang pertama dulu sistem 2 kingdom. Karena manusia itu hanya mengetahui hewan dan tumbuhan gitu. Kemudian sistem 3 kingdom sampai 5 kingdom hingga sekarang 6 kingdom. Bahkan sekarang itu 11 kingdom kalau tidak salah. Lanjut, ya ini kelompok Monera. Monera dan Protista. Kalau Monera itu ciri-cirinya yang pertama dia tidak memiliki inti, bersel satu, mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya bakteri dan alga biru. Kalau Protista, selnya memiliki membran inti, bersel satu, mampu berkembang biak. Contohnya adalah amoeba, euglena, dan paramecium. Kalau Monera itu hewan bersel satu kayak bakteri-bakteri itu termasuk Monera. Kalau Protista ada contohnya yaitu protozoa, amoeba. Nah, dia tergolong Protista. Jadi Monera itu kayak gini. Ini Monera. Kan di inti selnya dia tidak memiliki membran. Nah, kayak gini dia tidak memiliki membran. Kalau Protista dia memiliki membran sel. Dan contoh-contoh Protista itu kayak gini gitu.
Kemudian selanjutnya kelompok fungi atau jamur. Nah, roti yang lama tidak dimakan, nasi yang lama tidak dibuang, itu lama-lama akan tumbuh benang-benang halus. Nah, benang-benang halus itu merupakan jamur. Satu benang halus itu disebut dengan hifa. Hifa jika banyak, terdiri dari hifa banyak, itu disebut miselium namanya. Nah, jamur ini dia itu bukan monera, bukan protista, bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi dia itu berdiri sendiri. Nah, kemudian jamur itu kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara mengeraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati atau belum mati. Contoh yang udah mati itu di jerami. Kalau di jerami, di damen itu kan ada jamur damen namanya. Damennya, padinya kan udah mati, dia ditumbuhi jamur. Kemudian bahan organik yang belum mati, contohnya jamur kulit. Jika kalian punya penyakit kulit, jamur. Nah, itu juga kelompok jamur. Jamur itu tidak berklorofil, jadi dia memang tugasnya kayak mengeraikan zat-zat yang sudah mati atau belum mati. Dia itu berkembang biak dengan spora. Dia tidak mempunyai akar, tidak mempunyai batang, dan tidak mempunyai daun. Itulah kenapa jamur itu tidak disebut hewan, bukan kelompok tumbuhan, bukan kelompok hewan, bukan monera, bukan protista. Lanjut ya. Nah, ini jamur. Ini adalah contoh-contoh dari jamur. Udah tahu ya jamur ya. Nah, ini yang tadi kata saya. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan dari hifa-hifa akan membentuk miselium. Nah, pada umumnya jamur akan berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Jamur itu dibagi menjadi 6 filum, 6 kelompok, yaitu Citridiomycota, Basidiomycota, Ascomycota, sampai Deuteromycota. Yang membagi jamur menjadi 6 kelompok itu, kalau dulu saya sekolah SMA itu didasarkan dengan cara reproduksinya. Jadi kalau misalkan Basidiomycota, dia itu berkembang biak, sporanya itu pakai di basidio. Jamur kan bentuknya kayak payung. Nah, jamur yang berbentuk kayak payung itu namanya Basidiomycota. Dia berkembang biaknya pakai itu. Kemudian misalkan Deuteromycota. Nah, jamur yang Deuteromycota ini dia berkembang biaknya masih belum diketahui cara berkembang biaknya. Nih. Nah, ini namanya Basidiomycota. Basidia, ini namanya Basidia. Nah, ini Citridiomycota, jamurnya kayak gini. Aduh. Maaf. Ini ya. Zygomycota jamurnya itu kayak gini. Glomeromycota, Ascomycota jamurnya mirip kayak gini. Kemudian Basidiomycota jamurnya kayak gini. Deuteromycota itu tidak diketahui cara reproduksinya masih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya doakan kalian sukses semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.